Dari sahabat Abu Dzarrin diridhai Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika saya berjalan-jalan dengan Nabi. Kelihatannya niki malam nih, perjalanan ini malam. Jadi Nabi kemana itu mesti ada yang ngikuti, pasti ini. Bukan berarti kok Nabi niku wedi, mboten. Wong Madinah iku kok ono genderuwo. Ndak ada apa-apa. Karena apa? Nanti jangan-jangan ada syariat gitu. Ada hadis, ada Jibril yang di situ. Karena turun wahyu niku kan bermacam-macam. Ada Nabi lagi laya-laya, ada Nabi lagi mendekati salat, setelah salat, atau lagi berjalan di tengah jalan, atau lagi di emperan, atau lagi perang, lagi apa. Lah itu kalau diikuti para sahabat, termasuk Abu Dzarrin ini, bisa merekam apa kejadian yang ada di dalam dilakukan Nabi. Sehingga pasti benar. Karena ada saksi. Ada saksi. Dan Nabi pasti jujur. Lain dengan sekarang. Jujur apa mboten? Kasus Bang Senturi apa gak mari-mari. Tadi malam ditentukan ketua angket. Ya. Kalau angket mudah-mudahan, tapi jangan-jangan angkot aja. Kalau angkutan kota itu. Abu Dzarrin Al-Ghifari mendampingi Nabi jalan-jalan di Harra. Harra niku napa? Harra niku istilahnya satu tempat, satu daerah niku dikatakan Harra. Nek Khurra niku bebas. Seperti di Malang ada Harra Kidul Pasar, lawan niku Harra itu namanya. Ada Harra Ngadang, ada Harra Gedung Kandang, niku Harra namanya. Ada Harra Dinoyo. Lokasi, areal. Ada satu daerah yang kelihatannya ini dekat Uhud. Berarti Masjid Nabawi ke Uhud niku 3 kilo niku, Pak. Sekarang tidak sampai, dan itu bisa terlihat dari Masjid Nabawi karena jalan tembus. Kelihatan nih, bagus nih Uhud. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah bisa tahu, khususnya yang belum haji bisa tahu di mana Uhud itu. Sebentar lagi jamaah haji kita datang ini. Mudah-mudahan mendapat haji mabrur dan kita mendapat barokah dari mereka. Rasulullah dan Abu Dzarrin menghadap ke Uhud. Faqala, Nabi bersabda, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzarrin. Qultu, jawabnya Abu Dzarrin, labbaik ya Rasulullah. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Nabi siap gitu. Maksudnya ngeten. Siap menerima panggilan engkau Nabi. Labbaik. Tapi kadang-kadang ngeten iki talbiyah kan harus fasih, Pak. Labbaik, Allahumma labbaik. Tapi ana sing gak isa nggih, labaik, Allahumma labaik. Ya wis gak apa-apa lah, lama-lama baik, ya gak apa-apa. Lah iki bahasa Arab wonten tasdid, wonten ngeten iki harus. Nek mboten nggih kerepotan mangke. Kala, ini Nabi, perkataan Nabi ini. Ma yasurruni anna indi mithla Uhud. Kamu tahu Abu Dzar, itu gunung Uhud. Kenapa Uhud sebagai istilahnya untuk sebagai contoh monumen yang sangat itu? Karena pada saat itu gunung yang paling bisa dilihat di sekitar Madinah adalah gunung Uhud. Ini jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala
Saya tidak senang, itu kamu tahu nggak Gunung Uhud itu? Saya tidak senang, umpama Gunung Uhud itu saya punya emas sebesar sebanyak Gunung Uhud, itu malah nggak senang saya. Dan saya tidak mau menyimpan lama-lama. Kalau seandainya saya punya emas seperti Gunung Uhud. Kalau ada seperti itu, semua saya berikan kepada yang lain, tinggal 1 dinar. Tinggal 1 dinar. Dan itu pun tidak akan saya simpan lebih dari 3 hari. Masya Allah. Kecuali untuk nanti nyaur utang. Ini. Illa syai'un arsiduhu lidainin. Kecuali untuk nyaur utang. Coba lihat. Jadi harta di hadapan Nabi mek lewat tok sebagai perantara. Berikan sana, berikan sini. Diberi contoh Uhud niku. Kalau seandainya saya punya emas sebesar Gunung Uhud, itu pun saya tidak sanggup menyimpan di tempat saya. Kecuali hanya 1 dinar kalau seandainya di situ untuk menyelesaikan utang. Illa syai'un arsiduhu lidainin. Illa an aqula bihi fi ibadillah hakadha wa hakadha wa hakadha wa an yamini wa an shimalihi wa min khalfihi thumma sara. Tapi kalau saya punya emas demikian rupa, saya berikan kepada yang lain. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Apa itu? Diberikan tapi cara memberikan berbeda-beda. Sehingga ditulis hakadha, hakadha, wa hakadha. An yaminihi, orang sekitar saya. Wa min khalfihi, wa an shimalihi, dan orang kiri saya, kanan saya. Wa min khalfihi, dan orang di belakang saya. Saya lihat semua mana yang butuh. Sama kayak ngoten-ngoten lain. Tapi di sini Rasulullah thumma sara, setelah itu beliau berjalan sedikit, faqala innal aktsarina humul aqallun yaumal qiyamati illa man qala hakadha. Sesungguhnya yang seperti itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Orang yang melakukan punya kekayaan ditawarkan kepada yang lain sangat sedikit. Sangat sedikit. Nggih. Humul aqalluna yaumal qiyamati illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha an yamini wa an shimali wa min khalfi wa qalilum ma hum. Jadi berkali-kali Nabi, kalau itu ada harta, jangan sampai harta itu mandek. Jangan sampai harta niku mandek. Tawarkan kepada yang lain. Itu satu cerita, satu perjalanan dalam malam itu. Summa qala li, Nabi setelah itu kemana? Abu Dzarrin, kamu di sini. Saya akan menuju Gunung Uhud. Summa qala li makanak, kamu di sini tapi tidak boleh bergerak. Masya Allah, Pak. Tidak boleh kamu bergerak dari sini, tidak boleh. Sehingga saya datang. La tabrah hatta atiyaka. Jangan gerak sama sekali, tunggu di tempat ini sehingga saya datang ketemu kamu lagi. Thumma intaqa fi sawadil laili hatta tawara. Setelah itu beliau berjalan dan membelakangi Abu Dzarrin, tawara. Fasami'tu sautan qad irtafa'a fatakhawwaftu ayyakuna ahadun qad aradani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi berjalan ke depan mendekati Gunung Uhud, ada suara yang menggelegar keras.
Abu Dharin takut jangan-jangan ada orang yang melakukan kejahatan kepada Rasulullah. Jangan-jangan Nabi ini dikerjain orang. Tapi karena beliau ikut perintah Nabi itu tidak berani bergerak. Tidak berani bergerak. Fa'aradtu an atiyahu fadzakartu qaulahu. Saya mau mengikuti Nabi, tapi saya ingat pesan Nabi, tidak boleh bergerak. Sehingga saya tidak mau bergerak sama sekali. La tabrah hatta atiyaka, falam abrah hatta atani. Jangan bergerak Abu Dzarrin sehingga saya nanti kembali ke sini. Beliau ingat tidak melakukan. Faqultu qad sami'tu sautan takhawaftu minhu fadzakartu lahu. Tidak lama Nabi datang, terus Abu Dzarrin mengatakan, Nabi, sewaktu sampai bergerak ke Gunung Uhud, ada suara yang menggelegar. Dan saya takut keselamatan jenengan, sehingga saya berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi saya ingat pesan jenengan, tidak boleh. Saya tidak mau melakukan. Faqala, wahai sami'tahu, niki Nabi, Abu Dzarrin, apakah kamu tadi mendengar suara yang menggelegar tadi itu? Iya. Jawabnya Abu Dzarrin, qultu na'am. Qala, dzaka Jibrilu alaihi salam, dzaka Jibril atani. Itu tadi adalah Jibril datang kepada saya. Kenapa beliau menghindar Abu Dzarrin? Karena belum tentu Abu Dzarrin kuat suara gelegaran tadi itu. Sehingga beliau agak menjauh Abu Dzarrin menuju ke Uhud tadi. Jibril datang kepada Rasulullah dengan membawa satu pesan. Man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an takhalal jannah. Barang siapa mati di antara umat saya tidak musyrik kepada Allah, jaminan surga. Abu Dzarrin heran. Qultu wa in zana wa in sarak. Nabi, sampai mereka zina ataupun mencuri, iya. Ini pesan nih, Pak. Qala wa in zana wa in sarak, sampai dia berzina maupun mencuri, muttafaqun alaihi. Wa hadza lafdzul Bukhari. Lho niki sane, Pak. Artinya orang itu di kalangan kita niku kan anu, Pak. Wonten istilah tobat niku, Pak. Wong niku sak nuwatan nakale wong. Isa napa niku zina terus nggih mboten mungkin, Pak. Pemain wis tuwek. Senengane kok zina niku ya wis kenemenen. Masih tiang ngombe niku wonten batase apa? Tiang nakal niku nggih wonten batase. Ya tapi sing repot begitu nuwakal nakale mati lah niku sing repot. Begitu zina mati nggih repot tak wonten apa? Wong lagi melakukan tempat-tempat wong nakal niku begitu lagi sudah memuncak mati lah wonten lah. Cerita-cerita lah wonten nih. Setahun yang lalu ada orang kali tiang nakal begitu apa niku dikira semangat dadanan mati. Sing mati sing lanang. Tapi sing wedok nggih wonten sing mati nggih wonten. Lah sing ngoten lak medeni apa? Lak medeni ngoten niku. Dan itu terjadi di Gang Doli. Bunti Gang Doli niku. Ya jarak niku, Girilaya niku. Niku populer niku Gang Doli niku. Lah sing ngoten kan repot. Ya kalau ada kesempatan tuh. Tapi apapun, mangkala la ilaha illallah dakhala jannah itu. Barang siapa melakukan syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, peluang masuk surga itu ada. Meskipun nanti dikarantina dulu di neraka.
Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu ada peluang-peluang untuk itu. Tetapi kalau mazhab lainnya Mu'tazilah niku mboten wonten peluang.